Hai semuanya, di video kali ini aku bakal bahas tentang 3 topik, yaitu ghosting, pemimpin, dan restu. Sebagian dari kalian mungkin udah familiar dengan istilah ghosting. Sudah jelas bahwa istilah ghosting bukan berasal dari bahasa Indonesia. Istilah yang satu ini digunakan untuk menggambarkan kejadian saat seseorang tiba-tiba menghilang saat sedang melakukan pendekatan terhadap lawan jenisnya. Seseorang yang melakukan ghosting tidak menjelaskan apa masalah atau alasan mereka menjauh. Pelaku ghosting hanya tiba-tiba berhenti menghubungi dan tidak pernah membalas pesan ataupun telepon lagi. Tampaknya, ghosting tidak hanya terjadi saat masa-masa pendekatan. Ghosting menjadi salah satu cara seseorang untuk mengakhiri suatu komunikasi atau hubungan. Bahkan, ghosting juga menjadi indikasi bahwa seseorang tidak menyukai kita, tapi tak ingin mengucapkannya secara langsung. Walau ghosting saat ini sudah biasa dilakukan, namun dampak dari sikap tersebut bisa sangat menyakiti seseorang, terutama bagi mereka yang kurang memiliki kepercayaan diri. Para korban ghosting bisa langsung merasa insecure dan menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab mereka ditinggalkan begitu saja tanpa alasan. Istilah ghosting tidak hanya tentang hubungan kedekatan antara laki-laki dan perempuan maupun hubungan pertemanan. Namun ada beberapa hal yang juga berkaitan dengan istilah ghosting ini. Salah satu contohnya adalah pekerja yang mengghosting perusahaan alias mangkir. Pekerja yang mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh perusahaan 2 kali secara patut dan tertulis dapat di-PHK. Contoh kasus ghosting lainnya adalah tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya dapat dicatat dalam daftar pencarian orang atau DPO. Itulah beberapa contoh istilah ghosting dalam aspek yang lain. Istilah ghosting yang berasal dari bahasa asing ini menjadi sangat populer, sehingga ketat bersaing dengan istilah kudeta alias menggulingkan kepemimpinan yang sah yang terjadi pada sebuah parpol di Indonesia. Kudeta ini dilakukan oleh sekelompok anggota parpol tersebut yang menggelar sebuah kongres besar, di mana dalam kongres tersebut Kepala Staf Kepresidenan Muldoko ditetapkan sebagai ketua umum atau pimpinan parpol tersebut. Membahas tentang kata pimpinan sendiri berasal dari kata pemimpin. Kata pemimpin mengandung 2 makna, yaitu orang yang memimpin dan petunjuk atau pedoman. Kata pimpinan ada hubungannya dengan memimpin. Pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan bertanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Dengan menjadi seorang pemimpin, berarti harus siap untuk mengayomi rakyat. Artinya, bukan hanya memimpin, tetapi juga ikut ambil bagian dalam mensejahterakan rakyat. Pemimpin yang baik harus bisa legowo dalam hal apapun, berani untuk mengambil resiko, dan harus siap menerima kekalahan. Pemimpin yang baik adalah orang yang belajar dari kesalahan dan tidak berhenti untuk mempelajari hal yang baru berada di sekitarnya. Adapun cara menentukan pemimpin dapat melalui berbagai cara. Di antaranya yaitu dengan cara mengambil suara terbanyak atau biasa disebut voting, dan cara aklamasi atau penunjukan langsung berdasarkan suatu forum diskusi yang telah disetujui oleh seluruh anggotanya. Dalam kasus penunjukan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai pimpinan atau ketua umum salah satu parpol di Indonesia tersebut memicu konflik dikarenakan cara aklamasi atau penunjukan secara langsung tersebut hanya disetujui oleh sebagian anggota parpol. Namun, sebagian lain tidak setuju atau tidak merestui pemilihan Muldoko sebagai pimpinan baru parpol tersebut. Tanpa restu dari seluruh anggota, maka pemilihan tersebut menimbulkan pertikaian atau permasalahan di kemudian hari. Istilah restu sendiri memiliki makna menyetujui atau mengizinkan. Namun, sesungguhnya, arti dari kata restu adalah doa, permintaan, atau harapan. Kata restu biasa digunakan untuk meminta atau mengharapkan sesuatu. Kata restu juga digunakan di saat seseorang mengadakan suatu acara, seperti pernikahan dan ulang tahun. Kata restu juga digunakan di beberapa pengumuman atau pemberitahuan, seperti contohnya pembangunan jalan tol yang dipasang di pinggir jalan dengan kalimat
Mohon doa restu pembangunan jalan tol. Sekian video dari saya, terima kasih.